Selanjutnya kita akan membahas tentang tadi beberapa murid yang kita sebut itu. Juga tentang para rasul. Yaitu pada diri mereka semua ada satu ciri, yaitu iman. Ketika Yohanes Pembaptis, Yohanes itu, kepada Andreas berkata begini. Lihatlah, itulah anak domba Allah. Andreas pun percaya bahwa Yesus adalah anak domba Allah, adalah Tuhan, adalah anak Allah. Dia bukan hanya percaya, tetapi juga berlari pergi memberitahu kakaknya Simon. Simon lalu bersama Andreas berlari ke hadapan Tuhan. Maka Tuhan terhadap dua saudara ini pun percaya. Tuhan juga berkata kepada Petrus begini. Berkata kepada Simon, engkau adalah anak Yohanes. Engkau akan disebut Kefas, yaitu disebut Petrus, artinya batu karang. Artinya mengatakan bahwa iman Petrus, iman kepada Tuhan, sangat teguh. Pada saat ini, Tuhan Yesus berkata kepada Filipus begini. Filipus adalah sahabat baik Petrus dan Yohanes. Katanya, ikutlah aku. Filipus pun segera langsung mengikuti Tuhan. Dan ketika mengikuti Tuhan, dia juga berlari pergi memberitahu sahabat baiknya. Nathanael, katanya, kami telah bertemu Mesias. Dia adalah Yesus orang Nazaret, anak Yusuf. Lalu Nathanael, apakah Filipus percaya atau tidak? Percaya, baru dia pergi memberitahu sahabat baiknya dan berkata, kami telah bertemu Mesias. Dan lagi Mesias ini. Karena sebenarnya kita sudah lama mengenal dia. Hanya saja tidak tahu bahwa dia adalah Mesias. Dia adalah Yesus orang Nazaret, anak Yusuf. Mungkin bagi Nathanael. Mungkin dia juga pernah mendengar tentang Yesus orang Nazaret. Karena mereka, entah Filipus, Nathanael, ataupun Petrus dan Yohanes. Mereka semua sama-sama adalah sahabat baik dari dua orang lain. Dua orang itu ialah Yohanes dan Yakobus. Yohanes dan Yakobus juga adalah sepupu Tuhan Yesus Kristus. Jadi mengenai Yesus orang Nazaret, anak Maria itu, mereka sangat akrab. Karena Maria adalah kerabat di dalam keluarga mereka. Maka pasti sangat akrab. Jadi sangat akrab. Lalu berkata sepupu yang jauh ini adalah Mesias. Adalah Kristus. Itu sulit dipercaya, bukan? Kita mengenai hal Tuhan Yesus. Mereka pasti sejak kecil sudah mendengar bahwa Yesus itu orang Nazaret. Dia adalah kita punya kerabat, Bibi Maria, putra Bibi Maria, adalah anak sulung Bibi Maria. Juga mendengar bahwa Bibi Maria melahirkan sepupu jauh ini, dia. Sepertinya belum hamil, belum menikah tetapi sudah melahirkan. Sepupu ini juga katanya datang dari surga. Kurang lebih mereka akan mendengar sedikit banyak berbagai cerita. Pada saat ini Yohanes Pembaptis secara pribadi memberi kesaksian bagi Tuhan Kristus. Dan di antara para murid ini, ada 4 nelayan penangkap ikan yang semuanya adalah murid Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berkata, aku mempersiapkan jalan bagi Kristus Sang Mesias. Lalu siapakah Yohanes Pembaptis ini? Saudara-saudari semua mengerti. Ketika Yohanes Pembaptis masih di dalam kandungan, ibunya seperti ibunya itu. Ketika Elisabeth memberi salam. Yohanes Pembaptis di dalam kandungannya melonjak-lonjak. Begitu mendengar suara ibu Tuhan dia pun melonjak-lonjak. Maka kita mengerti. Datanglah, Bapa sudah sejak lama dalam pengaturan yang tak terlihat oleh mata jasmani. Sudah sejak lama menetapkan dan mengatakan, anakku akan menjadi manusia. Maka aku juga akan pada zaman yang sama ketika dia menjadi manusia. Menetapkan beberapa orang menjadi muridnya. Menetapkan beberapa orang untuk dengan teguh mendukung dia. Dengan teguh memberi kesaksian bagi dia. Ternyata orang-orang yang mengikuti Tuhan ini. Yaitu kelak untuk hal kebangkitan Tuhan Kristus memberi kesaksian yang teguh tak tergoyahkan. Bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah. Disalibkan dan bangkit pada hari ketiga. Tentang hal memberi kesaksian ini menjadi pendukung yang teguh menjadi pembela yang teguh. Inilah pekerjaan yang harus dilakukan para rasul Tuhan Kristus. Jadi ini sungguh sangat ajaib. Tuhan Yesus datang ke dunia. Ternyata langkah pertamanya adalah memanggil rasul-rasul yang adalah miliknya. Yaitu memanggil para rasul itu keluar. Agar mereka mengikuti dirinya. Agar mereka melihat dengan mata kepala sendiri segala sesuatu yang dilakukan Tuhan Yesus Kristus. Dan juga membuat mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri Tuhan Yesus disalibkan. Dan juga menyaksikan dengan mata kepala sendiri Tuhan bangkit dari kematian. Supaya hati mereka yang percaya kepada Tuhan menjadi teguh dan tidak goyah. Seperti batu karang yang kokoh. Seolah-olah setelah mereka menjadi teguh dan tidak goyah. Sejak saat itu mereka memiliki suatu misi yang baru. Yaitu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus berilah mereka baptisan. Demikianlah, utuslah kelompok rasul ini untuk meneguhkan beribu-ribu orang. Supaya hati mereka kembali di bawah nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka pergi meneguhkan beribu-ribu orang.
agar hati yang percaya kepada Tuhan tidak goyah, supaya beribu-ribu orang berbalik dari kuasa iblis kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan bagi Bapa dan Tuhan. Amin.